Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa rukun keempat dari sholat adalah membaca Al-Fatihah. Tapi surat Al-Fatihah itu ada mempunyai 12 syarat baru dikatakan sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Kemarin 7 sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Maka kita lanjut kepada bagian syarat yang ke-8 dari syarat membaca Al-Fatihah. Bahwa orang yang membaca Al-Fatihah itu dalam sholat, dia membaca Al-Fatihah itu dalam keadaan berdiri. Maka tidak sah orang membaca Al-Fatihah itu kalau dia sudah menuju kepada ruku, masih sampai bacaan Al-Fatihahnya ke sana. Atau dia belum lagi sempurna berdiri, tegak lurus, masih pada posisi ruku mau bangkit berdiri, dia sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada posisi ini orang yang membaca ada sebahagian dari Al-Fatihahnya itu tidak dibacanya dalam keadaan berdiri, maka bacaan Al-Fatihah itu tidak sah. Maka wajib seseorang itu kalau mau sah sholatnya dia kembali berdiri, betul-betul dia berdiri, dimulainya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, baru dia Allahu Akbar menuju ruku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat yang ke-8 dari membaca Al-Fatihah. Adapun syarat yang ke-9, yaitu membaca Al-Fatihah itu bahwa orang yang membaca Al-Fatihah itu bisa didengar oleh kupingnya sendiri dari bacaannya. Kalau ada orang yang membaca Al-Fatihah itu tidak tahu dia membedakan, yaitu makhraj yang keluar dari mulutnya kalau seandainya dalam keadaan sunyi dan dia tidak peka. Kecuali orang yang peka, tuli kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa kami sini peka namanya. Kalau orang yang tuli lantas ada orang yang membaca Al-Fatihah tak dengar kupingnya, itu tidak ada masalah. Atau memang lagi hingar-bingar, maka lantas dia membaca Al-Fatihah dengan perlahan, tak dengar kupingnya sendiri, itu enggak ada masalah. Tapi kalau di waktu sedang sunyi, dia enggak masuk kepada orang yang tuli atau orang yang peka, atau dia tidak termasuk keadaan itu hingar-bingar atau suara dari sana sini, maka lantas dia baca Al-Fatihah itu dengan baca sir, tak dengar kupingnya sendiri, cuma bibirnya aja yang bergerak-gerak. Baca makhraj yang keluar dari mulutnya itu tidak ada. Maka bacaan yang seperti ini tidak dihitung bacaan. Yang dihitung bacaan itu kalau seandainya ada orang membaca Al-Fatihah sekurang-kurangnya kupingnya tahu dia membedakan makhraj hurufnya, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seperti itu sudah masuk kepada mutawassit. Tapi sekurang-kurangnya para pendengar paham yang saya sampaikan itu, sekurang-kurangnya kupingnya sendiri bisa membedakan makhraj dari surat Al-Fatihah itu. Karena kan membaca dalam surat Al-Fatihah dalam sholat ada dibagi kepada 3 macam. Yang pertama adalah sir, dan yang kedua adalah mutawassit. Dalam kitab lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sir itu adalah orang yang dapat baca dan kupingnya sendiri bisa mendengar, bisa bedakan apa yang dia baca. Adapun yang mutawassit, orang yang dia kalau dia seandainya baca, orang yang di kiri kanannya bisa mendengar. Ada yang zihar. Yang zihar ini kalau ada dia membaca, kalau mereka itu berjamaah yang berdiri di saf depan itu, maka dengar dia ke saf yang berdiri di saf imam itu, maka dia dengar ke saf yang ke belakang. Maka orang yang seperti ini udah dikatakan jihar, nggak harus seluruh saf itu mendengar keseluruhannya. Asalkan sudah imamnya dengar ke saf yang pertama, yaitu orang-orang yang di belakang imam itu, udah masuk jiharlah bacaan dalam sholat itu. Kenapa itu saya sampaikan? Ada ibadah-ibadah itu yang kalau kita membaca surat Al-Fatihah itu disunnahkan dia zihar. Kalau dia tak ziharkan di tempat yang zihar diperintahkan oleh para ulama atau diperintahkan agama, maka
yang diperbuatnya itu adalah makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah rukun syarat yang ke-8 dari rukun Al-Fatihah, bahwa orang yang membaca Al-Fatihah itu sekurang-kurangnya didengar kuping sendiri. Syarat yang ke-10 ya. Syarat yang ke-9 tadi didengar kuping sendiri. Syarat yang ke-10 adalah bahwa orang yang membaca Al-Fatihah itu tidak diputuskan dengan zikir-zikir yang asing. Tapi ada zikir-zikir yang diperintahkan boleh kita, kalaupun seandainya kita membaca Al-Fatihah tak putus bacaan Al-Fatihah itu. Seperti kita dengar kita sedang mengikuti bacaan imam. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah pas Alhamdulillahirrabbilalamin, kita membaca Al-Fatihah untuk diri kita kalau kita sebagai makmum. Kita baca pula Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan bacaan Pak Imam itu kan lebih duluan habis selesai daripada bacaan makmum. Lantas kita masih ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lantas karena sunnah dia mengaminkan bacaan imam itu, walaupun kita sampai pada siratal ladzina an'amta alaihim, nyatanya si imam sudah waladdallin, maka kita sunnah juga mengaminkan amin serentak dengan aminnya imam. Bahkan dalam satu riwayat, orang yang membaca imam yang membaca amin, makmum yang membaca amin juga diaminkan oleh malaikat, ya, maka diampunkan segala dosanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka boleh dia terputus, tapi zikir yang diperintahkan oleh agama, perintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga dijelaskan oleh para ulama, boleh kita membaca zikir itu walaupun di tengah Al-Fatihah. Seperti umpamanya, kan kita kan biasanya karena ada hadis Nabi, ya quri al-Quran fastami'ulah, kalau dibacakan Quran maka dengarkan. Maka bagi si makmum itu sunnah dia habis imam tu membaca waladdallin amin, kalau bacaan imam itu adalah zihar, maka habis waladdallin amin barulah kita membaca Al-Fatihah. Nyatanya pas Pak Imam itu membaca sabbihisma rabbikal a'la, bagi imam ya, bagi makmum yang mendengarkan itu sabbihisma rabbikal a'la sunnah. Bagi si makmum itu membaca subhana rabbiyal a'la, walaupun dia tidak, sementara dia tadi masih membaca yaitu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Lantas si imam baca subhana sabbihisma rabbikal a'la, kita baru bacaan arrahmanir rahim. Walaupun kita sampai pada bacaan arrahmanir rahim, maka tetap kita disunnahkan membaca subhana rabbiyal a'la. Atau ada bacaan yang kita masih ihdinas siratal mustaqim, lantas ada orang membaca fasabbih bihamdi rabbik, ada orang membaca fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka sunnah kita membaca la ilaha illallah wallahu akbar. Atau ada orang membaca yaitu pada surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka kita sunnah membaca bala wa ana zalika minasyahidin, yaitu bahwa kita membaca itu sementara kita membaca surat Al-Fatihah, maka tidak memutuskan bacaan Al-Fatihah, cukup kita menyambung surat Al-Fatihah itu yang dimana kita menjawab bacaan itu. Tapi kalau kita membaca, kita selang-selingi dengan zikir yaitu yang asing, seperti ada orang membaca bersin, kan disunnahkan orang yang bersin itu membaca alhamdulillah. Lantas ada orang yang mendengar, yaitu membaca, yang mendengar itu sunnah menjawab bacaannya, yaitu alhamdulillah yarhamukallah. Maka kalau ada orang yang bersin lantas dia membaca alhamdulillah, kita tidak disunnahkan dalam sholat itu membaca yarhamukallah. Kenapa? Itu adalah zikir yang asing, yaitu yang zikir yang datangnya dari luar sholat. Tapi zikir yang sama-sama kita melaksanakan sholat, yaitu sebab bacaan sholat, maka kita disunnahkan menjawabnya.
Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat yang ke-10 ya. Syarat yang ke-10 yaitu dari rukun Al-Fatihah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, akan kita sambung nanti pada syarat yang ke-11 dan syarat yang ke-12 rukun Al-Fatihah. Ini aja dulu pertemuan kita. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.